mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya. Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggowarsito itu mengeluhkan zamannya, karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke, ada solusi lagi dari Ronggowarsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ono wiku, memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun, galibetan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji, bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Ini isyarat. Zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya aja kuning-kuning. Dia tidak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus. Dunia nggak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia nggak masalah. Karena dunia sudah dia nggak jatuh cinta lagi sama dunia. Itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito. Jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji ngesti sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow, jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah gak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget, karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik, menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Jadi dia, dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar dia omong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggowarsito, besok
Kalau ada wiku memuji ngesti sawiji, sabuk lebu lir majnun, gali bedan tudang tuding, anacahaken sakehing wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sabdotomo, tak ambil satu bait aja, sebenarnya agak panjang, untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung probonira kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih wewarahe para rasul dudu jatining hyang manon. Jangan ketipu di zaman kala tidha kala bendu itu, lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion, karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu serat Sabdotomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu serat Sabdotomo.